atau dengan NIM 01060423100054. Di sini saya akan mempresentasikan uji mediasi. Nah, di sini akan eh, saya sudah menyiapkan data. Data ini berasal dari laporan keuangan resmi sektor retail Indonesia. Nah, di sini saya mengambil 10 perusahaan dan di sini sudah ada tahun, diambil dari tahun 2022 hingga 2024 dengan ROA, kurun rasio, dan juga DAR. ROA sebagai Y, kurun rasio sebagai X1, dan juga DAR sebagai moderasinya. Pertama-tama kita salin. Sudah kita siapkan, kita copy, dan kita buka start. Di sini saja kita masukkan paste, terus treat first row as variable names. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, datanya sudah masuk. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus menjalankan semua asumsinya, yaitu yang pertama dengan meregresikan Y, X1, dan juga M1. Nah, di sini itu secara uji regresi, variabel kurun rasio dan juga debt to asset rasio tidak berpengaruh signifikan kepada ROA-nya. Dapat dilihat dari prop F-nya yaitu 0,5508, which is itu tuh lebih dari 0,05. Nah, dan juga bisa kita lihat dari R square-nya yaitu 0,0432 yang artinya itu hanya 4,32% modelnya menjelaskan pada variasi ROA. Nah, selanjutnya yaitu kita uji normalitas dengan cara credit res. Nah, di sini akan muncul variabel baru yaitu residual. Kita langsung uji normalitas dengan S-test. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan uji normalitasnya menggunakan SK-test diperoleh nilainya itu 0,1955 yang dimana artinya yaitu lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu kita uji multikolinearitasnya dengan VIF. Nah, di sini langsung muncul VIF-nya itu sebesar 1,40 yang dimana itu tuh kurang dari 10 ya teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian. Nah, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan cara hetes. Nah, berdasarkan uji heteroskedastisitas diperoleh prop-nya yaitu 0,2722 yang dimana ini tuh sudah lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung langkah pertama pada moderasi yaitu meregresikan X ke Y dengan jalur C dengan cara yaitu regresi X1. Lalu kita jangan lupa drop res dulu ya teman-teman. Terus kita masukkan lagi ke grades terus SK test dan juga head test. Kita dapat melihat di sini ya teman-teman prop F dari regresinya prop F 0,86025 yaitu yang dimana model ini tidak signifikan. Nah, dari uji parsialnya p-value-nya itu 0,0863 nih ya teman-teman parsialnya. Nah, p-value-nya sendiri itu jadi uji parsial p-value-nya ini menunjukkan angka 0,863 yang dimana itu tuh tidak menunjukkan kesigifikanan dan juga R square-nya itu hanya 0,0011 atau 0,11%. Hampir tidak menjelaskan apapun di sini. Nah, berdasarkan uji regresi ini, variabel kurun rasio tidak berpengaruh signifikan pada ROA dengan nilai signifikan yang lebih dari 0,05, tapi hal ini menunjukkan bahwa kurun rasio tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, kita juga dapat melihat R square-nya yaitu 0,4418 yang artinya sebenarnya ini tuh normal ya
teman-teman. Lalu tidak terjadi multikolinearitas dan juga pada uji heteroskedastisitasnya itu juga tidak terjadi heteroskedasitas dalam model regresi ini. Nah, coba kalau kita lanjutkan pada robust. Regresi robust ya teman-teman. Dan cara hasil estimasi menggunakan robust ini sendiri, standarnya error dengan standar error menunjukkan bahwa variabel current ratio tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,7074. Sebenarnya ini aman ya teman-teman karena sudah lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian konsisten baik sebelum maupun sesudah menggunakan robust dengan standar error. Nah, selanjutnya yaitu kita regresikan. Moderasinya, variabel moderasi dengan variabel dependennya atau X1-nya. Nah, dengan cara reg, sini dapat kita lihat regresi jalur A, X ke M1-nya, yaitu hasil regresi menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap struktur model dengan nilai signifikansi sebesar 0,0023, which is itu tuh lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel independen dan juga mediasinya. Nah, saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, regresi jalur A X ke Z itu tuh dapat kita lihat dengan dari p-value-nya 0,002 dan juga T-nya itu sebesar 3,36 yang dimana itu tuh artinya signifikan ya teman-teman. Current ratio itu berpengaruh terhadap struktur model atau TAR. Nah, hasil regresinya sendiri itu signifikan terhadap, nah, pada R square-nya sendiri itu tuh 0,2876, artinya yaitu 28,76% cukup kuat untuk menjelaskan model regresi ini. Nah, pada uji normalitasnya dapat kita lihat yaitu prop-G-nya 0,000 yang dimana ini tuh tidak normal. Nah, kita harus robust ya teman-teman seperti jika terjadi seperti ini. Namun sebelumnya kita harus uji multikolinearitas dan cara VIF. Nah, di sini tidak terjadi multikolinearitas karena kurang dari sudah cukup ya teman-teman karena sudah kurang dari 10. Lalu kita uji heteroskedastisitasnya dengan cara head test. Nah, di sini menunjukkan hasil 0,0690. Itu tuh berarti tidak ada heteroskedastisitasnya sehingga kita hanya perlu melakukan robust yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita robust ya teman-teman. Hasilnya menggunakan robust standar error juga masih sama ya teman-teman 0,0. Tapi kita lihat normalitas. Tetap 0, meskipun hasil normalitas ini menunjukkan residual tidak berdistribusi normal, analisis akan tetap saya lanjutkan karena penelitian ini menggunakan robust standar error yang tidak mensyaratkan normalitas residual. Selain itu, dalam analisis mediasi ini, fokus utama tidak terletak pada signifikansi hubungan antara variabel sehingga asumsi normalitas tidak mengganggu validasi hasilnya. Nah, itu diperkuat dengan teori Bujardi dan juga Ward-Rice, Barron, and Kenny. Normalitas itu menurut
mereka normalitas itu bukan syarat utama OLS dan saya sudah menggunakan robust standard error sehingga hasilnya akan tetap valid. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah ketiga dengan regresi jalur B meregresikan mediasi ke Y-nya dengan kontrol X. Nah, itu dengan cara regresi jalur A X ke Z ini hasil estimasi menggunakan regresi jalur B M ke Y dengan kontrol S ini tuh tidak berpengaruh ada mediator yaitu darnya terhadap Y ROA. Nah, hasil regresinya sendiri itu menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh pada ROA dengan nilai sebesar 0,285. Nah, itu tuh sudah lebih dari 0,05 ya teman-teman. Sehingga jalur B dalam model mediasi ini tidak terpenuhi. Di sini normalitasnya itu 0,1955. Ini tuh kita dapat melihat dari prop F-nya itu 0,0 0,5508 yaitu modelnya itu sudah terverifikasi tidak signifikan ya teman-teman. Terus darnya juga 0,285 yang dimana itu tuh hasilnya tidak signifikan dimana M ke Y lalu current rasionya sebagai kontrolnya 0,666 yang dimana itu tuh juga tidak berpengaruh signifikan. Jadi tidak ada pengaruh mediator terhadap ROA-nya ya teman-teman. Nah, uji asumsi klasiknya, prop G-nya, uji asumsi klasiknya, uji normalitasnya itu 0,1955 yang dimana itu tuh normal ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu multikolinearitasnya dengan cara fit. Nah, bisa kita lihat itu juga kurang dari 10, which is 1,40 itu kurang dari 10, tidak terjadi multikolinearitas dan juga heterodasitasnya itu sebesar 0,2722 tidak terjadi heteroskedasticity. Nah, jika kita kaitkan dengan PPT, kita lihat berdasarkan pengujian hanya jalur A yang signifikan, sedangkan jalur B dan C tidak signifikan. Oleh karena itu, tidak terpenuhi syarat mediasi. Menurut metode Baron dan juga Kenny, tidak dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal tidak memediasi hubungan antara current ratio dan juga ROA. Nah, selanjutnya yaitu uji Sobel. Nah, uji Sobel ini diambil dari langkah 2 dan juga langkah 3. Kita dapat melihat di sini langkah 2 dan juga langkah 3 ya. Di sini bisa kita lihat 2, 3. Kita lihat koefisiennya ya teman-teman. Dan di sini A-nya itu menunjukkan 0,2375186 dan juga SA-nya yaitu 0,07 sekian ya teman-teman. 0,07 sekian. Nah, di sini pada langkah 3 yaitu B-nya minus 0,0664 sekian dan juga SB-nya itu 0,5168 sekian. Nah, di sini kita copy paste minus 0,09338. Berdasarkan hasil sobelnya yaitu berdasarkan hasil uji Sobel diperoleh nilai Z itu sebesar minus 1,03 sekian dengan nilai signifikansi sebesar
0,2999 sekian, yang artinya sudah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, pengaruh tidak langsung antara kurun rasio dan juga ROA-nya melalui struktur modal tidak signifikan. Dengan demikian, struktur modal tidak memediasi hubungan antara kurun rasio dan juga ROA-nya. Kita lanjut, teman-teman, pada normalitas multivariat. Di sini langsung saja. Dan rasionya itu dapat value maksimal, sedangkan simpulannya data itu tidak berdistribusi normal secara multivariat, sehingga diperoleh nilai data itu kurang dari 0,05 semua pada uji media Mardia Hanze-Ziegler dan Dornick-Hansen, sehingga data tidak berdistribusi secara normal secara multivariat. Namun, dengan demikian, dalam analisis regresi linear, asumsi normalitas multivariat bukan merupakan syarat utama sehingga model tetap dapat digunakan selama asumsi normalitas residual terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar ya teman-teman. Caranya yaitu statistik dan sudah kita saja pilih yang datar, lalu kita pilih mana. Nah, setelah seperti ini, langsung masuk saja ke estimation, estimate. Nah, ini harus maksimum likelihood-nya di sini. Nah, selanjutnya, apabila sudah kita masuk ke SE per robus ini, lalu dirubas, kita terdapat sedangkan berat rasionya tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kita bisa sistemnya kan bahwa kurang rasio itu eh, berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sementara itu, pengaruh langsung kurun rasio terhadap ROA itu tidak signifikan setelah memasukkan variabel mediator. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal secara penuh memediasi hubungan antara kurun rasio dan juga ROA-nya. Nah, hasil dari analisis regresi dan juga uji Sobel ini menunjukkan tidak adanya mediasi, namun hasil SEM menunjukkan adanya mediasi penuh. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan metode estimasi, di mana SEM mampu mengestimasi hubungan simulat antar variabel sehingga memberikan hasil yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu modifying the Baron and Gannett approach. Nah, di sini kita menggunakan SEM, indeks current ratio, midterm, dar M1, dan depth ROA Y. Oke. Nah, di sini eh, dapat kita lihat p-value dari, nah, di sini kita lihat dari nilai p-value-nya di delta itu 0,061 yang artinya signifikan, dan di Sobel 0,038 itu signifikan, dan juga Monte Carlo itu di 0,055 itu tidak signifikan. Nah, kesimpulannya adalah hasil pengujiannya itu tidak langsung menunjukkan bahwa metode Sobel itu menghasilkan nilai P sebesar 0,038 yang itu tuh lebih dari 0,05, sehingga efek mediasinya dinyatakan signifikan. Namun dalam metode
Delta dan juga Monte Carlo menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasi bahwa adanya efek mediasi yang terjadi bersifat relatif lemah. Nah, jika menurut pendekatan Baron dan juga Kenny, ditemukan bahwa hubungan antar variabel independen dan juga mediator serta mediator terhadap variabel dependen yang signifikan, sementara pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependennya tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi mediasi penuh meskipun dengan kekuatan yang relatif terbatas. Nah, selanjutnya yaitu efek size dari mediasi sendiri dengan cara macam ini ya teman-teman. Di sini sudah saya tuliskan dan saja kita. Selanjutnya saya akan melakukan uji moderasi. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, di sini saya menggunakan data yang sama, yaitu perusahaan sektor retail ada 10 perusahaan yang sama di tahun 2022 hingga 2024. Nah, di sini Y-nya saya menggunakan ROA, X1-nya saya menggunakan current ratio, dan juga variabel moderasinya saya menggunakan DAR. Nah, kita gas datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ambil datanya. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman datanya. Lalu langsung saja. Nah, pada uji moderasi ini ada beberapa langkah, ada 1, 2, 3, dan langkah-langkah lainnya. Nah, pertama-tama kita harus meregresikan antara Y dan juga X1-nya. Caranya seperti sama ya, teman-teman. Y dan juga sini sudah kita regresikan ya, teman-teman. Dan saja kita langsung ke uji normalitas dengan red scope. Di sini pada uji regresinya menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai yang signifikan yang p-value-nya ini itu sebesar 0,8625 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, pada uji normalitasnya residual berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas karena p-value-nya ini di atas 0,05. Nah, selanjutnya kita uji heterogeneitatis. Ini dengan cara head test. Di sini berdasarkan hasil uji heterogeneitasitasnya menggunakan uh, uji head test, prop G-nya itu sebesar 0,1827, yang dimana itu tuh sudah lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 2. Di mana kita akan meregresikan antara Y, X1, dan juga variabel moderasinya. Yaitu yang pertama kita regresikan Y, X1, dan juga M-nya. Nah, kita uji normalitasnya lagi, jangan lupa kita. Nah, selanjutnya kita akan uji normalitasnya, jangan lupa di drop res, supaya kita dapat menambahkan residual lagi ya teman-teman. Lalu predik res, R, lalu SKTes. Nah, pada hasil regresi di atas, current ratio itu tidak signifikan juga kepada DAR. Dan model prop F-nya ini sebenarnya cukup normal karena udah di atas 0,05 dan cuman tidak berpengaruh signifikan. Nah, R2-nya, R square-nya itu hanya 0,0432 yang artinya hanya menjelaskan 4%
4,32%. Itu tuh artinya rendah. Nah, pada uji normalitasnya, hasil uji normalitasnya itu menunjukkan sebesar 0,1955 ya teman-teman, yang dimana residual berdistribusi normal. Nah, selanjutnya langsung saja kita uji multikolinearitas dengan VIF. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitasnya, VIF-nya itu sebesar 1,40, yang dimana tidak lebih dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independennya. Nah, selanjutnya yaitu kita uji heteroskedastisitasnya dengan cara head test. Nah, di sini bisa kita lihat prop C-nya itu sebesar 0,2722, yang dimana sudah lebih dari 0,05 sehingga tidak dapat eh, ta- tidak ada tanda heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya yaitu langkah 3, di mana di sini kita sudah masuk ke moderasi ya teman-teman dengan cara rek. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah 3, kita membuat variabel moderasinya dengan cara yaitu dengan cara yaitu get x sama Nah, di sini sudah keluar variabel baru ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja regresikan y x1 dan x. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman hasil uji regresinya, menunjukkan bahwa variabel interaksi antara kurun rasio dan struktur model tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,711, sudah lebih dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur model tidak memoderasi hubungan antara kurun rasio dan juga ROA-nya. Selanjutnya kita uji multikolinearitasnya dengan cara VIF. Nah, di sini VIF-nya itu 13,28, yang dimana artinya itu terjadi multikolinearitas yang tinggi pada variabel interaksi. Namun, hal ini merupakan hal yang umum terjadi ya teman-teman dalam model moderasi karena variabel interaksi merupakan hasil perkalian antara variabel independen. Oleh karena itu, multikolinearitas pada model ini tidak dianggap sebagai permasalahan yang serius. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat mean centering predictor dengan cara dengan cara sum di sini. Oke, di sini sudah ada variabel baru ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin yang pada variabel f. Sum. Nah, di sini sudah ada dua variabel baru ya teman-teman. Ada gen1x1 dan gen2m. Nah, di sini kita langsung saja membuat variabel moderasi setelah min centering predictor. Dengan cara gen C setelah min centering predictor. Pertama-tama kita unblock. Di sini akan ada variabel baru. Nah, selanjutnya yaitu kita uji multikolinearitas lagi dengan cara rek. Di sini sudah keluar ya teman-teman hasilnya. Kita langsung saja. Nah, di sini VIF-nya itu menunjukkan 5,11, yang dimana sudah tidak terjadi multikolinearitas. Eh, sudah variabel ini tidak terjadi multikolinearitas karena 5,11 itu sudah di bawah 10 ya teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Selanjutnya itu kita akan uji normalitas. Kita ulang. Nah, di sini pada uji normalitasnya
menunjukkan prop-G-nya itu sebesar 0,269, sudah lebih dari 0,05, sehingga residualnya berdistribusi normal. Nah, VIF-nya tadi juga sudah tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, dan juga uji heterokedasitasnya itu prop-G-nya menunjukkan 0,3842, yang dimana sudah lebih dari 0,05, sehingga tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya kita coba apabila kita robas ya teman-teman. Nah, setelah regresi yang dirobas ini, hasil regresi moderasi ini menunjukkan bahwa struktur model berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan current ratio tidak berpengaruh yang signifikan. Variabel interaksi antara current ratio dan juga struktur model juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur model tidak dapat memoderasi hubungan antara current ratio dan juga ROA-nya. Nah, sebenarnya ini tuh normal aja ya guys. Prop F-nya itu 0,0379, yang dimana setelah dirobas itu menjadi tidak normal sebenarnya karena di bawah 0,05, dan juga R square-nya itu sebesar hanya menjelaskan 4,84% saja pada model regresi ini. Nah, artinya apa teman-teman? B2 antara DAR dan juga ROA-nya itu signifikan karena P-nya itu 0,034. Nah, sedangkan B3-nya secara interaksi tidak signifikan karena P-nya 0,198. Nah, eh, variabel DAR itu bukan moderator, tetapi hanya variabel independen biasa atau prediktor. Nah, DAR ini memiliki pengaruh langsung ke ROA, tapi tidak mengubah hubungan antara current ratio terhadap ROA. Nah, berdasarkan klasifikasinya, variabel struktur model ini termasuk dalam kategori prediktor moderating variabel, di mana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, namun tidak berperan sebagai variabel moderasi karena interaksinya tidak signifikan. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa struktur model tidak berperan sebagai variabel moderasi, melainkan sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh langsung terhadap ROA. Terima kasih. Nah, hasil penelitian ini kan bahwa di mediasi maupun moderasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga tidak signifikan efek mediasi itu mengindikasikan bahwa variabel mediator tidak berperan sebagai mekanisme penyalur utama hubungan antara variabel independen dan juga independennya. Nah, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak berperan sebagai mediator karena adanya interaksi antara variabel independen dan juga moderator yang tidak signifikan. Meskipun asumsi normalitasnya tidak sepenuhnya terpenuhi, penggunaan robust standard error memungkinkan estimasi parameter. Nah, hasil di atas tadi itu mungkin lebih memungkinkan jika menggunakan model lain, tidak menggunakan mediator dan juga moderator yang dapat diuji dan mampu menjelaskan mekanisme hubungan secara optimal.
Dengan demikian, keputusan untuk saya tetap melanjutkan dan melaporkan hasil penelitian ini didasarkan atas. Nah, keputusan saya untuk tetap melanjutkan dan melaporkan hasil penelitian ini itu karena adanya empiris yang valid, di mana hasil tidak signifikan, tapi tetap memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami batasan model serta membuka peluang penelitian lanjutan. Terima kasih.